Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami akan mempresentasikan materi mengenai departementalisasi biaya overhead pabrik. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri, Hoirunisa dengan MPN 2313031005 bersama rekan saya, Marista Febria dengan MPN 231307 dan Nida Yasmin Sofia dengan MPN 23131026. Harapannya, apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Baiklah, untuk memulai presentasi, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Pengertian departementalisasi. Departementalisasi adalah pembagian pabrik ke dalam departemen atau pusat biaya untuk membebankan overhead secara tepat. Tujuan departementalisasi yaitu yang pertama, memastikan pembebanan biaya yang adil. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan yang efisien. Dan yang terakhir, memudahkan pengendalian. Yang selanjutnya, pengelompokan departemen dalam pabrik. Yang pertama, departemen produksi. Yang kedua, departemen pendukung, yaitu jasa. Adapun klasifikasi biaya departemen, yang pertama ada biaya langsung, yang kedua biaya tidak langsung. Biaya langsung yang pertama yaitu tenaga kerja tidak langsung, yang kedua bahan atau perlengkapan tidak langsung, yang ketiga reparasi dan pemeliharaan, dan yang terakhir penyusunan peralatan. Yang kedua ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung departemen merupakan bagian dari biaya overhead pabrik yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke departemen tertentu karena manfaatnya disarankan bersama oleh beberapa departemen. Biaya ini seringkali mencangkup pengeluaran untuk fasilitas umum yang digunakan bersama seperti listrik, air, keamanan, dan administrasi pabrik. Yang selanjutnya ada penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Langkah-langkahnya yang pertama menyusun anggaran BOP, yang kedua menetapkan dasar alokasi melalui penelitian pabrik, yang ketiga mendistribusikan biaya ke tiap departemen, yang keempat mengalokasikan biaya departemen jasa ke produksi, dan yang terakhir menghitung tarif BOP untuk setiap departemen agar perhitungan harga pokok produksi lebih akurat. Yang berikutnya ada metode alokasi biaya overhead pabrik dari departemen jasa ke departemen produksi. Metode langsung. Metode langsung adalah cara paling sederhana dalam mengalokasikan biaya overhead pabrik dari departemen jasa ke departemen produksi tanpa memperhitungkan hubungan antar departemen jasa. Yang selanjutnya di sini ada contoh kasus. PT Sejahtera memiliki 4 departemen, yaitu departemen produksi, produksi 1 dan produksi 2, serta 2 departemen jasa, jasa X dan jasa Y. Tarif BOP untuk departemen produksi 1 dihitung berdasarkan jam mesin. Tarif BOP untuk departemen produksi 2 dihitung berdasarkan jam kerja langsung. Perusahaan menggunakan metode langsung dalam mengalokasikan biaya overhead pabrik dari departemen jasa ke departemen produksi. Data yang digunakan dalam proses alokasi mencangkup pada anggaran biaya overhead pabrik sebelum alokasi. Departemen 1 yaitu produksi 1 memiliki BOP tetap sebesar 220.500 dan variabelnya yaitu 329.500 dan totalnya 550 juta. Pada produksi 2 memiliki BOP tetap sebesar 250.750.000. Variabelnya 400.094.250 dan totalnya yaitu 745 juta. Jasa X memiliki BOP tetap sebesar 160 juta, variabelnya 240 juta dan totalnya menjadi 400 juta. Pada jasa Y memiliki BOP tetap sebesar 145 juta, memiliki variabel sebesar 220 juta dan totalnya yaitu 365 juta. Dan pada kondisi awal pabrik pada awal periode departemen yaitu pada produksi 1 jumlah karyawan sejumlah 80 dan luas lantai yaitu 600, jam mesin 80.000 dan jam kerja langsung yaitu 25.000. Pada produksi 2 jumlah karyawan 80, luas lantai 1.000
jam mesin 40.000 dan jam kerja langsung yaitu 50.000. Jasa X memiliki jumlah karyawan 38, luas lantai 200, dan jasa Y memiliki jumlah karyawan 20 dan luas lantai 200. Proporsi biaya overhead pabrik Departemen Produksi 1 memiliki BOP tetap sebesar 60%, BOP variabel yaitu sebesar 40%, dan Departemen Produksi 2 memiliki BOP tetap 50%, BOP variabel yaitu 50%. Dasar alokasi Departemen Jasa. Departemen Jasa X luas lantai dan Departemen Jasa Y yaitu jumlah karyawan. Diminta, buatlah tabel alokasi biaya overhead pabrik Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Hitunglah tarif biaya overhead pabrik, variabel dan tetap masing-masing Departemen Produksi. Penyelesaian. Pada tabel anggaran BOP, Departemen Produksi 1 memiliki anggaran sebesar 550 juta. Pada Departemen Produksi 2 memiliki anggaran sebesar 745 juta. Pada Departemen Jasa S memiliki anggaran sebesar 400 juta dan pada Departemen Jasa Y memiliki anggaran sebesar 365 juta. Yang selanjutnya mengalokasikan biaya Departemen Jasa X. Pada produksi 1 kan hasilnya 600, pada produksi 2 hasilnya 1000. Total luas lantai yang digunakan untuk alokasi adalah menjadi 1.600.000. Biaya jasa X sebesar 400 juta rupiah dibagikan sesuai proporsi. Pada alokasi produksi 1, 600 dibagi 1.600 dikali 400 juta, maka hasilnya yaitu 150 juta. Pada alokasi produksi 2, yaitu 1.000 dibagi 1.600 dikali 400 juta, maka hasilnya menjadi 250 juta. Selanjutnya, mengalokasikan biaya Departemen Jasa Y. Pada produksi 1, 80, pada produksi 2, 80. Total karyawan yang digunakan untuk alokasi adalah menjadi 160. Biaya jasa Y sebesar 365 juta rupiah dibagi sebagai berikut. Pada alokasi produksi 1, 80 dibagi 160 dikali 365 juta, maka hasilnya menjadi 182.500.000. Pada alokasi produksi 2, 80 dibagi 160 dikali 365 juta, maka hasilnya menjadi 182.500.000. Menghitung total biaya setelah alokasi. Total BOP produksi. Anggaran awal tadi kan 550 juta, ditambah alokasi jasa X-nya tadi 150 juta, ditambah alokasi jasa Y 182.500.000, maka total BOP produksi 1 yaitu 882.500.000. Pada total BOP produksi 2, anggaran awal 745 juta, ditambah alokasi jasa X yaitu 250 juta, ditambah alokasi jasa Y yaitu 182.500. Maka total BOP produksi 2 menjadi 100.177.500. Menghitung tarif BOP. Tarif BOP Departemen Produksi 1, tarif dihitung berdasarkan jam mesin. Rumusnya yaitu tarif total BOP dibagi jumlah jam mesin. Maka 882.500 dibagi 80.000. Maka tarifnya menjadi 11.031.025. Selanjutnya, tarif BOP Departemen Produksi 2. Tarif dihitung berdasarkan jam kerja. Rumusnya yaitu tarif sama dengan total BOP dibagi jumlah jam kerja. Tarifnya yaitu total BOP sebesar 100.177.500 dibagi sama jam kerja langsung yaitu 50.000. Maka menghasilkan 23.550.000. Tarif BOP tetap dan variabel. Pada Departemen Produksi 1 dengan variabel menghasilkan 40% dengan menghasilkan 4.412.500 rupiah. Dengan variabel tetap yaitu 60% dengan menghasilkan 6.618.075 rupiah. Maka totalnya menjadi 11.031.025 rupiah. Pada produksi 2, variabelnya yaitu 50% dengan jumlah 11.775.000 rupiah. Dengan
Variabel tetapnya yaitu 50%, Rp11.775 dan menghasilkan total menjadi Rp23.550. Materi selanjutnya yaitu ada metode aljabar. Nah, di metode aljabar ini adalah metode alokasi biaya yang membagi biaya departemen jasa ke departemen produksi berdasarkan tingkat penggunaan fasilitas. Berbeda dengan metode bertahap. Metode ini memungkinkan departemen jasa saling memberi dan menerima alokasi biaya atau dua arah. Perhitungannya menggunakan persamaan matematika linear untuk menghasilkan pembagian biaya yang lebih akurat. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu PT Republika memiliki 4 departemen, yaitu 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Biaya overhead pabrik yang dianggarkan untuk masing-masing departemen adalah yang pertama departemen produksi XA itu sebesar 700.500.000, yang kedua departemen produksi XB sebesar 600 juta, yang ketiga ada departemen jasa X sebesar 414.600.000, dan yang terakhir ada departemen jasa Y sebesar 352 juta. Pada awal tahun 2018 dilakukan penelitian di pabrik tersebut untuk melihat bagaimana cara membagi biaya tidak langsung antar departemen. Dari hasil penelitian diperoleh data dasar alokasi dan tarif BOP seperti di bawah ini. Nah, ada di sini departemen produksi XA mempunyai luas lantai 2.800 dan jumlah karyawan 90, jam tenaga listrik itu ada 3.000, jam kerja langsung ada 3.000 dan jam mesin ada 4.000. Selanjutnya ada departemen produksi XB mempunyai luas lantai 2.000, jumlah karyawan 80, jam tenaga listrik 1.800 dan jam kerja langsung 2.500 dan jam mesin itu ada 5.000. Jasa X itu mempunyai luas lantai 1.600 dan jumlah karyawan 20, jam tenaga listrik ada 1.200. Lalu yang terakhir ada jasa Y memiliki luas lantai 1.600 dan jumlah karyawan 30 serta jam tenaga listrik ada 1.000. Nah, contoh kasusnya di sini yaitu biaya overhead dibebankan berdasarkan tarif yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk departemen XA, tarif BOP itu dihitung berdasarkan jam kerja langsung, sedangkan untuk departemen XB itu dihitung berdasarkan jam mesin. Urutan alokasinya itu departemen jasa X itu berdasarkan jumlah karyawan dan departemen jasa Y itu berdasarkan jam tenaga listrik. Proporsi biayanya departemen XA itu mempunyai biaya variabel 50% dan biaya tetap 50%, sedangkan departemen XB itu mempunyai variabel 40% dan biaya tetap 80%. Diminta buatlah tabel alokasi biaya overhead pabrik dan hitunglah tarif BOP tetap dan variabel untuk masing-masing departemen. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, tabel alokasi biaya overhead pabrik. Itu langkah pertama, tentukan terlebih dahulu proporsi pemakaian jasa antar departemen seperti di bawah ini. Nah, yang pertama ada departemen alokasi produksi XA itu mempunyai jumlah karyawan departemen jasa X itu 90 dan 45%. Sedangkan departemen jasa X jam tenaga kerja listrik itu ada 3.000 dan 50%. Lalu departemen alokasi produksi XB itu mempunyai departemen jasa X jumlah karyawannya yaitu 80 dan 40%, departemen jasa X jam tenaga kerja listriknya itu 1.800 yaitu 30%. Sedangkan departemen jasa X itu mempunyai jam tenaga listrik itu 1.200 dan 20%. Lalu departemen alokasi jasa Y itu mempunyai jumlah karyawan 30 dengan 15%. Dan total jumlah seluruhnya yaitu 200, 100%, 6.000 dan 100%. Nah, langkah kedua itu membuat persamaan matematis. Karena departemen jasa ini saling menggunakan jasa satu sama lain, maka perlu dibuat dua persamaan. Yang pertama ada A sama dengan 414.600.000 ditambah 0,2 B. A yaitu 414.600 tambah 0,2 B. Dan yang B itu ada 352 juta ditambah 0,15 A.
Nah, keterangan di sini yaitu yang A adalah total biaya akhir departemen jasa X dan B total biaya akhir departemen jasa Y. Nah, langkah ketiga ini menyelesaikan persamaan substitusi yang tadi sudah dicari. Yang A itu mendapatkan 485 juta dan yang B itu ada 427 juta. Yang A tadi itu dibagi 0,97 jadi hasil akhirnya adalah 500 juta dan yang B hasil akhirnya ada 427 juta. Langkah keempat ada tabel alokasi. Nah, di sini anggaran BOP produksi XA itu mempunyai 700 juta 500 ribu, produksi XB 600 juta, jasa X itu 414 juta 600 ribu dan jasa Y itu 352 juta. Alokasi jasa X di produksi XA itu mempunyai 225 juta, produksi XB itu mempunyai 200 juta, jasa X-nya itu 500 ribu dan jasa Y-nya 75 juta. Alokasi jasa Y itu produksi XA-nya 213 juta 500, produksi XB-nya itu 128 juta 100 ribu, jasa X-nya itu 85 juta 400 ribu dan jasa Y-nya itu 420 juta 27 juta. Nah, hasil jumlah akhir produksi XA itu 438 juta 300 ribu dan produksi XB itu 378 juta. Anggaran BOP setelah alokasi itu dihitung seluruh penjumlahan dari anggaran BOP, alokasi jasa X dan alokasi jasa Y. Itu total semuanya ada 1.138 juta 800 ribu dan produksi XB itu ada 928 juta 100 ribu. Aktivitas normal di produksi XA itu ada 3.000 jumlah kerja langsung dan produksi XB itu ada 5.000 jam kerja langsung. Jam mesin. Tarif BOP produksi XA yaitu 379.600 dan produksi XB itu ada 185.620. Lalu perhitungannya yaitu ada alokasi departemen A yaitu jumlah karyawan XA 0,45 dikali 500 juta sama dengan 225 juta, XB-nya 0,40 dikali 500 juta sama dengan 200 juta, Y-nya 0,15 dikali 500 juta sama dengan 75 juta. Jadi hasilnya yaitu 500 juta. Langkah kedua yaitu membuat persamaan matematis karena departemen jasa saling menggunakan jasa satu sama lain. Maka perlu dibuat dua persamaan. Yang A persamaannya yaitu ada 414.600.000 ditambah 0,2 dan yang B itu ada 352 juta tambah 0,15A. Lalu langkah kelima yaitu menentukan tarif variabel dan tetap. Departemen XA mempunyai variabel 50% yaitu 189.800 dan variabel tetapnya itu 50% yaitu 189.500 dan total 379.600. Departemen XB mempunyai variabel 40% yaitu 74.248 dan variabel tetapnya itu 60% yaitu 111.372 dengan total 185.620. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya ada media bertahap tidak timbal balik. Jadi, metode ini itu menjelaskan tentang alokasi biaya yang mengalokasikan biaya departemen jasa ke departemen produksi secara bertahap dan satu arah. Departemen yang telah menerima alokasi biaya tidak akan menerima alokasi biaya kembali dari departemen jasa lain. Proses alokasi dimulai dari departemen jasa dengan biaya overhead pabrik terbesar. Metode ini membantu perusahaan mengalokasikan biaya secara sistematis dan efektif. Selanjutnya ada di PT Adidaya. Jadi, PT Adidaya memproduksi melalui 4 departemen terdiri dari 2 departemen produksi dan 2 departemen pembantu.
di 2 departemen produksi, yaitu ada departemen pencampuran dan departemen penyelesaian. Di departemen pembantu ada departemen gudang dan administrasi umum. Alokasi dasar yang digunakan dalam mengalokasikan biaya overhead pabrik dari departemen jasa ke departemen produksi, yaitu departemen pencampuran berdasarkan jam mesin, departemen penyelesaian berdasarkan jam kerja langsung, departemen gudang berdasarkan luas lantai, departemen administrasi umum berdasarkan jumlah karyawan. Perusahaan dalam mengalokasikan biaya overhead pabrik menggunakan metode bertahap tidak bertimbal balik. Berikut data yang berhubungan dengan alokasi biaya. Oke, di sini ada datanya. Yang pertama ada anggaran biaya overhead pabrik. Nah, di setiap departemennya ini memiliki total biaya yang berbeda-beda. Yang kedua ada penelitian pabrik awal periode. Di departemennya juga memiliki luas lantai, jumlah karyawan, jam mesin, dan jam kerja langsung yang berbeda-beda. Ketiga, ada proporsi biaya overhead pabrik variabel dan tetap. Ini di sini ada 2 departemen saja, memiliki variabel dan tetapnya berbeda-beda. Oke, cara perhitungannya yang pertama tentang alokasi departemen gudang atau luas lantai. Pertama ada departemen pencampuran. Ini hasilnya tadi 3.000 di tabel. Nah, 3.000 dibagi 5.000 dikali 85 juta. Hasilnya 51 juta. Terus di departemen penyelesaian 1.000 dibagi 5.000 dikali 85 juta. Hasilnya 17 juta. Di departemen administrasi umum 1.000 dibagi 5.000 dikali 85 juta, hasilnya 17 juta. Total dari keseluruhan hasilnya 85 juta. Oke, selanjutnya ada alokasi departemen administrasi umum atau jumlah karyawan. Ini yang pertama ada departemen pencampuran. Jadi karyawannya ada 45 dibagi 150 dikali 87 juta, hasilnya 26 juta 100.000. Yang kedua departemen penyelesaian. Jumlah karyawannya 105 dibagi 150 dikali 87 juta, hasilnya 60 juta 900.000. Total dari keseluruhan adalah 87 juta. Nah, untuk tarif BOP tetap dan variabel, ini departemennya ada 2, yaitu pencampuran dan penyelesaian. Di variabelnya 40% dikali 16.568. Di tetap 60% dikali 24.852, totalnya jadi 41.420. Di penyelesaian 35% dikali 6.576,5. Di tetap 65% dikali 12.213,5. Totalnya menjadi 18.790.